Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih tempat yang seharusnya jadi pelindung paling aman buat anak-anak kita pas kita lagi kerja, malah berubah jadi mimpi buruk? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan salah satu kasus kegagalan institusi penitipan anak yang paling bikin shock. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah daycare yang kelihatannya punya reputasi luar biasa, ternyata bisa menyembunyikan kekerasan sistemik di balik kedok marketing yang super rapi. Coba deh kalian lihat kontras yang bener-bener bikin patah hati di sini. Orang tua bayar mahal karena mereka pikir mereka beli layanan premium kan? Mereka dijanjikan perawatan holistik, pengenalan 3 bahasa, dan ruangan ber-AC yang nyaman buat anak-anaknya. Tapi, pas polisi grebek tempat itu, realitanya gelap banget. Mereka nemuin anak-anak dalam kondisi diikat, disekap di ruangan pengap tanpa sirkulasi udara sama sekali, bahkan ada yang dibiarkan tanpa pakaian yang layak. Bener-bener jauh dari kata manusiawi. Bagian 1, Mimpi Buruk Little Aresya, mengungkap peristiwa tragis April 2026. Nah, biar kalian kebayang seberapa parah kasus di Yogyakarta ini, coba perhatiin angka raksasa ini. 53. Dari total 103 anak yang terdaftar di daycare tersebut, setidaknya 53 anak dicurigai jadi korban. Maksud saya, lebih dari separuhnya loh. Ini bukan lagi soal oknum 1 atau 2 orang, tapi skalanya udah masif banget. Korbannya, bayi berumur 2 bulan sampai anak usia 8 tahun. Bagian 2, Realita Mengerikan Pengasuhan Anak. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup? Kalau kita ngomongin dampaknya, ini bukan sekedar penelantaran biasa ya. Anak-anak ini menderita lupa fisik yang nyata. Ditemukan memar di pergelangan tangan dan kaki mereka. Gara-gara apa coba? Gara-gara mereka diikat ke pintu berjam-jam setiap harinya. Gak cuma itu, karena mereka ditumpuk di ruangan tanpa ventilasi, beberapa anak sampai kena pneumonia atau radang paru-paru. Secara mental, mereka trauma berat. Banyak yang ngalamin ketakutan ekstrim sampai gangguan tidur yang parah. Dan ini nih satu pengakuan dari orang tua korban, Ibu Choi Runisa, yang menurut saya bener-bener di luar nalar. Beliau selalu bawain bekal buat anaknya, tapi anaknya pulang dalam kondisi kelaparan. Kenapa? Karena pengasuhnya secara harfiah makan makanan bayi-bayi tersebut. Gila kan? Ini yang bikin korban ngalamin penurunan berat badan yang drastis banget. Rasa kemanusiaannya udah bener-bener hilang. Terus kalian pasti mikir, kok bisa sih orang tuanya nggak tahu? Nah, pihak daycare ini pinter banget bikin sistem buat nutupin kebusukan mereka. Akses orang tua dibatasi habis-habisan. CCTV sengaja cuma dipasang di luar, nggak ada sama sekali di dalam ruangan. Terus, orang tua wajib banget ngabarin 30-60 menit sebelum jemput. Kedengarannya sih biar rapi ya, padahal waktu jeda itu dipakai buat ngulur waktu, ngelepasin ikatan anak-anak, mangku mereka, dan acting seolah-olah semuanya baik-baik aja. Bagian 3, motif ekonomi yang mengorbankan anak, hitungan keuntungan di balik kekerasan. Oke, sekarang kita bahas kenapa ini semua bisa terjadi. Ujung-ujungnya, ya tebakan kalian bener, ini soal duit. Kalau kita bedah angka-angkanya, akar masalahnya langsung kelihatan jelas banget. Yayasan matok tarif 1-1,5 juta rupiah per anak setiap bulan. Tapi mereka cuma gaji pengasuh sekitar 1,8-2,4 juta rupiah. Terus beban kerjanya? Nggak masuk akal. Cuma 2-4 pengasuh yang disuruh handle sampai 20 anak dalam satu shift. Di awal janjinya sih manis banget. Mereka ngejual janji perawatan individual dengan rasio 1 pengasuh untuk 2 atau 3 anak. Tapi realita di lapangan, manajemen mendikte kondisi yang super understaffed. 1 pengasuh harus ngurusin 7-8 anak sekaligus. Kebayang nggak sih gimana kawasnya? Nah, ini poin krusial yang harus banget kita pahami. Tindakan ngikat anak-anak itu sebenarnya coret deh kalau itu cuma hukuman dari pengasuh yang kejam. Bukan, itu adalah SOP, sebuah metode operasional sistematis yang memang diatur dari atas. Strategi ini dipakai buat ngendaliin overcapacity atau jumlah anak yang membludak, tapi dengan staf yang dibikin seminimal mungkin demi ningkatin margin keuntungan. Bener-bener kalkulasi yang jahat. Bagian 4, tindakan tegas penegakan hukum, menuntut pertanggungjawaban hingga ke atas. Syukurlah, pas kasus ini meledak, respons penegak hukum cepet banget. Tanggung jawabnya nggak cuma berhenti di pengasuh lapangan. Polisi langsung netapin 13 orang sebagai tersangka. Rinciannya, 11 pengasuh, 1 kepala sekolah, dan 1 kepala yayasan. Yap, para bos yang ngasih perintah potong-potong budget sampai ngorbanin keselamatan anak ini akhirnya ikut terseret. Mereka semua terancam hukuman sampai 8 tahun penjara. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga langsung ngasih statement yang tegas banget.
Beliau bilang nggak ada tempat buat kekerasan di Jogja dan berharap ini jadi kasus pertama sekaligus terakhir. Pernyataan ini penting banget buat nenangin publik dan ngasih garansi kalau pemerintah bakal transparan dalam ngawal kasus ini. Pemda juga nggak tinggal diam, mereka gerak cepat dan agresif. Daycare ilegal ini langsung ditutup. Terus mereka ngadain sweeping atau razia izin ke semua daycare di kota. Buat para korban, Pemkot langsung fasilitasi pemindahan ke 15 daycare baru yang udah terverifikasi. Dan yang keren, Pemkot yang nanggung biayanya selama 3 bulan ke depan. Plus ngasih pendampingan psikologis buat mutusin rantai trauma anak-anak itu. Bagian 5, panduan memilih daycare yang aman. Langkah nyata melindungi anak Anda. Terus gimana cara kita mastiin hal kayak gini nggak kejadian sama anak kita? Polisi udah ngeluarin panduan resminya nih. Pertama, cek langsung legalitas izinnya ke dinas terkait, jangan cuma percaya brosur. Kedua, pantau sendiri rasio pengasuh dan anak di lapangan. Ketiga, ini wajib hukumnya, tuntut akses CCTV real time untuk area dalam ruangan. Dan yang keempat, ini senjata pamungkas kalian. Sering-sering deh lakuin kunjungan dadakan tanpa ngabarin dulu. Selain itu, kita sebagai orang tua atau wali juga harus ekstra peka. Anak-anak kadang nggak bisa ngomong, jadi tubuh dan kelakuan mereka yang ngasih sinyal. Kalau kalian lihat ada memar aneh di pergelangan tangan atau kaki, perubahan emosi yang drastis banget, tiba-tiba histeris pas mau di-drop di daycare, atau mendadak susah tidur, itu bisa jadi red flag. Jangan diabaikan ya. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini baik-baik. Apakah daycare anak kalian benar-benar transparan? Atau kalian cuma disuguhin hal-hal yang emang pengen mereka tunjukin aja? Jangan pernah ragu buat cerewet, nanya hal-hal yang susah, dan nuntut transparansi penuh. Ingat, sikap kritis kita adalah perlindungan terbaik buat mereka. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.